Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dan para pendengar renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita patut bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua boleh kembali menikmati berkat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Namun sebelumnya itu, kita akan terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepada Engkau, bersyukur buat anugerah-Mu, sehingga kami boleh mengalami berkat anugerah yang ajaib dan luar biasa, yang dunia tidak dapat berikan kepada kami, hanya Engkau saja Bapa. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa, biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar akan memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu membawa kami lebih mengerti lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya dapat menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan arahan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Sebelumnya saya akan membawakan sebuah lagu atau pujian buat Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pujian tadi berkata bahwa Allah sangat mengerti, Allah peduli dengan setiap kita yang ada. Sebagai orang yang percaya, harus kita mengimani bahwa kepedulian Allah dan mengertinya Allah dalam setiap keadaan kita itu luar biasa. Kita harus imani itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita akan berbicara tentang keadaan-keadaan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Keadaan-keadaan yang sedang kita jumpai dalam perjalanan kehidupan kita. Atau saya akan berikan judul khotbah ini adalah
jangan lengah. Dalam kamus kata jangan lengah ini, jangan sampai kurang perhatian atau kurang awas. Ya, kita harus memperhatikan atau mengawasi situasi keadaan yang ada di depan kita. Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9. Ayat 26 dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran kepada kita. Dalam hidup ini tidak mudah. Dalam hidup ini penuh dengan perjuangan. Dalam hidup ini penuh dengan tantangan untuk kita meraih sebuah hadiah, sebuah kemenangan dalam hidup kita. Saya gambarkan di sini sebuah gambaran atau saya memberikan sebuah gambaran. Jika seorang atlet ya atau orang olahragawan yang bertanding dengan penuh konsentrasi yang tinggi atau fokus pada tujuannya, pada pertandingan itu sendiri, maka saya percaya lawan tak mudah mengecoh kita. Lawan tak mudah mengalahkan atlet yang benar-benar fokus dan konsentrasi di dalam pertandingan. Karena dalam pertandingan hidup, yang namanya pertandingan berarti ada lawan yang kita sedang hadapi. Di mana kita tahu bersama dalam pertandingan sebaliknya, setinggi apapun ya, teknik yang kita latih, kita ajar, yang sudah diajarkan, tetapi jika kita tidak berkonsentrasi, tidak fokus dalam pertandingan, percayalah, maka semua itu akan mengalami kekecewaan. Karena ada lawan yang sedang kita hadapi. Karena ada lawan yang sedang melawan kita, meruntuhkan kita, menghajar kita. Dengan mungkin juga teknik yang tinggi. Mereka mengadakan pertandingan. Karena itu Rasul Paulus memberikan gambaran. Dalam ayat 27 dikatakan, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuh dan menguasainya seluruhnya. Itu 1 Korintus pasal 9 ayat 26 ini menunjukkan bahwa jadi orang olahragawan jangan sembarangan. Jadi orang yang mau bertanding jangan asal-asalan. Harus penuh konsentrasi. Penuh tujuan, ya. Supaya menang dalam pertandingan. Fokus itu penting. Agar kita tidak keluar dari jalur. Berfokus berarti mata kita atau pandangan kita, tujuan kita harus tepat sasaran. Jangan kita bimbang. Harus benar-benar kita bertanding sekuat tenaga untuk memperoleh kemenangan itu sendiri. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa dalam hidup ini, pertandingan di dunia ini belum selesai.
Dalam hidup ini kita sedang bertanding di tengah-tengah dunia ini. Dan dituntut kita atau di dalam iman kita harus tetap fokus kepada sasaran untuk mencapai kedewasaan atau pertumbuhan kerohanian kita. Banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini kalah, dikalahkan dalam pertandingan oleh si iblis, oleh si kuasa kegelapan. Kenapa? Karena tidak fokus, tidak mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan. Ya, memang terkadang kita kalah bukan karena masalah besar yang ada di dalam diri kita atau di hadapan kita. Hanya persoalan-persoalan yang sepele, hanya persoalan-persoalan yang kecil, yang sangat dan seharusnya mudah dikalahkan. Tapi sering anak-anak Tuhan atau kita kalah. Sepelenya seperti apa? Ya, banyak orang sangat mudah tersinggung, sangat mudah kecewa karena si A, si B, si C, dan seterusnya. Tidak seperti itu sebagai orang dalam pertandingan. Tidak seperti itu orang yang sedang berjuang untuk mencapai tujuan. Dia harus kuat, dia harus kokoh, dia harus hadapi setiap tantangan-tantangan yang datang silih berganti. Tantangan itu akan datang silih berganti. Sudah selesai yang satu, kita bisa lewati, tapi berikutnya kita akan menghadapi tantangan lebih kuat dan mungkin lebih besar dari apa yang kita sudah kalahkan. Jadi di sini membutuhkan prinsip iman dalam diri kita yang kuat dan kokoh. Kita harus fokus kepada sasaran untuk mencapai kedewasaan iman. Kedewasaan iman itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tahu bersama Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia mengerjakan panggilannya. Dia mengerjakan tujuannya. Dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Lebih mulia apa yang kita lihat. Yaitu menyelamatkan kita. Merampas kembali kita dari genggaman kuasa kegelapan iblis. Ini sebuah perjuangan. Tidak hanya sekedar dia datang turun ke dunia, lalu jalan, berkhotbah, pergi menyampaikan firman. Tidak hanya itu saja. Tetapi Alkitab mencatat, dia bahkan menjadi berkorban di atas kayu salib untuk merampas kembali kita dari genggaman kuasa kegelapan. Rasul Paulus berjuang. Dalam Filipi pasal 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia menjalankan panggilannya. Dia menjalankan tugasnya. Supaya banyak orang beriman, percaya kepada pilihan Allah. Panggilan Allah kepada manusia itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari fokus. Mari arahkan pandangan imanmu yang mungkin mulai lemah, mulai goyah. Kembali, angkat kembali.
Tidak ada yang dapat menolong saudara selain engkau menyerahkan sepenuhnya hidupmu kepada Tuhan. Manusia bukan seringkali mendatangkan keuntungan bagi kita, tapi terkadang datang merugikan kita, meruntuhkan iman kita. Tapi Tuhan sebagai penjamin hidup kita dari hari ini, bahkan sampai di tempat yang Allah sediakan bagi kita, yaitu kerajaan surga. Kita harus waspada, sebab ada usaha lawan kita menarik perhatian kita, supaya kita tidak lagi konsentrasi atau fokus kepada perkara-perkara rohani. Begitu banyak berbagai cara iblis lawan kita mengganggu dan menggoda kita semua sebagai orang yang percaya, dan menawarkan banyak hal-hal yang menyilaukan mata dan menyenangkan daging. Uang, kekayaan, jabatan, popularitas, dan perkara-perkara dosa lain lagi. Kelihatan itu indah, kelihatan itu enak. Tapi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau iblis sudah mulai menggiring kita kepada hal-hal ini, tentu itu mendatangkan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Banyak orang terlibat perselingkuhan. Banyak orang terlibat dalam obat-obat terlarang, seks bebas, dan masih banyak hal-hal yang lain yang mempengaruhi kehidupan manusia. Karena apa? Karena manusia atau orang percaya kehilangan fokus kepada Tuhan. Mulai dan sangat mudah dihancurkan, digoyahkan. Ingat saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8, iblis siang malam terus berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum untuk mencari mangsanya yang dapat ditelannya. Kita sangat mudah ditelannya. Kita sangat mudah dipengaruhi oleh iblis kalau kita tidak konsentrasi dalam iman. Kita tidak konsentrasi kepada panggilan Allah dalam hidup kita. Ingat, panggilan Allah atau tujuan Allah memilih kita menjadi umatnya adalah supaya kita tidak binasa. Kita tidak hidup dalam dosa. Kita tidak hidup di dalam genggaman iblis. Itu kehadiran Allah memanggil dan memilih kita. Sebab itu jangan lengah. Jangan bersantai-santai. Mari memperjuangkan terus imanmu. Mari memperjuangkan terus kehidupan kebersamaanmu di dalam Tuhan. Dalam Matius pasal 26 ayat 41 katakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perkataan Yesus. Daging kita lemah. Roh kita memang kuat mungkin dan dalam kita berdoa. Tetapi ingat, ada yang bisa melemahkan roh itu juga, yaitu keinginan daging kita sendiri. Oleh sebab itu, jangan lengah. Jangan lengah. Jangan terbawa arus oleh ajakan-ajakan kuasa kegelapan. Mari bertumbuh bersama di dalam iman kepada Tuhan. Mari berjuang bersama di dalam iman kepada Tuhan. Mari bersama di dalam mendengarkan suara Tuhan. Mari bersama menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jangan biarkan hal yang sepele merenggut kesetiaan kita kepada Tuhan. Jangan biarkan hal yang sepele menjatuhkan kita sehingga kita keluar daripada panggilan dan pilihan Allah. Kita sudah ditebus, kita sudah dibayar, sehingga kita dibebaskan dari segala hukuman, segala pekerjaan-pekerjaan roh-roh kuasa kegelapan. Mari, sebagai umat Tuhan, jangan lengah. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena hanya Tuhan saja yang dapat memberikan jawaban juga di dalam setiap apa yang menjadi harapan dan doamu. Jangan lengah. Fokuskan pandangan imanmu hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Buat berkat, anugerah, dan kasih sayangmu kepada kami yang sangat melimpah. Sehingga kami boleh ada dan menikmati hari-hari bersama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi kekuatan fondasi iman kami. Di dunia ini banyak mempengaruhi kami dengan hal-hal yang penuh dengan kemewahan. Tapi kemewahan itu hanya semu adanya. Tolong kami Tuhan. Biar kami tetap konsentrasi pandangan kami, iman kami hanya kepadamu. Karena kemuliaan-Mu lebih besar daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Di dunia ini akan binasa, tapi kerajaan surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Biar itu menjadi semua bagian kami Tuhan. Kami berjumpa dengan Engkau dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Berkati umat-umat-Mu dan para pendengar firman Tuhan ini. Dimanapun berada, lawat mereka dengan kasih-Mu, dengan cinta-Mu ya Tuhan. Berkati yang sakit jamah dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang susah, yang bimbang, yang khawatir, yang mengalami masalah, persoalan di dalam nama Yesus. Tuhan dengan kuasa-Mu, Engkau akan menolong dan menjawab setiap permohonan, harapan-harapan dari setiap umat-umat-Mu. Terima kasih. Tuhan berkati umat-umat-Mu yang sudah memberikan berkat persembahan-persembahan di dalam pelayanan-pelayanan di gereja-Mu, khususnya di dalam pelayanan kami di GPKD Jemaat Eklesia Bandung. Tuhan berkati, Tuhan senantiasa pakai mereka dengan luar biasa untuk juga boleh bersama-sama dapat memberkati pelayanan ini Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya sukacita, damai, sejahtera, surga melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.